Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membahas tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan, yang mana di pembelajaran pada perkembangan di materi perkembangan Islam pada abad ini kita akan mengetahui tentang sekilas dunia Islam pada abad pertengahan, di kerajaan Ottoman, kerajaan Moghul, dan kerajaan Safawi dan negara jajahan bangsa Eropa. Kemudian juga kita akan mengetahui tentang perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan, lalu perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan, dan perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua aspek, yaitu dunia Islam pada abad pertengahan dan perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Baik, kita mulai. Ini standar kompetensinya, yaitu menjelaskan perkembangan Islam pada abad pertengahan, kemudian menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada abad pertengahan. Baik, sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Periode sejarah Islam. Pertama ada periode klasik, yaitu 650 sampai 125 Masehi, di mana ini adalah masa kemajuan dan keemasan Islam. Periode kedua adalah periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi, di mana ini adalah masa kemunduran Islam. Dan yang ketiga adalah periode modern, yaitu 1800 Masehi sampai dengan sekarang, di mana ini adalah periode kebangkitan Islam. Kemudian pada periode klasik, Islam mengalami masa kemajuan dan keemasan. Ini ditandai dengan sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam yang utuh. Kemudian adanya integrasi antar wilayah Islam dan adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains. Nah, pada periode pertengahan, Islam mengalami kemunduran, ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan Islam yang utuh. Sudah terpecah-pecah karena menjadi kerajaan-kerajaan yang kecil, di kerajaan Ottoman ya. Pertama, kerajaan Ottoman. Kerajaan ini didirikan dan diproklamasikan oleh Utsman I dari bangsa Turki Utsmani setelah Alauddin dan dinasti Seljuk meninggal. Kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II tahun 1451 sampai 1458 dengan menyebarluaskan Islam ke benua Eropa melalui penaklukan benteng Konstantinopel di Romawi Timur. Nah, dengan keberhasilan ini, Sultan Muhammad II ini dijuluki Al-Fatih. Ini salah satu peninggalannya ya. Peninggalan Turki Ottoman. Baik, Turki Ottoman ini mengalami keemasan pada pemerintah Sultan Sulaiman I ya, yang bergelar Sultan Agung atau Sulaiman Al-Qanuni. Karena beliau membuat sebuah konun ya, membuat aturan-aturan yang memang pada masa itu dianggap maju ya, ketika punya aturan kerajaan seperti Sulaiman Al-Qanuni. Wilayah kekuasaannya sangat luas ya, meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hungaria, Rumania, sampai batas Sungai Danube dan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Sangat luas ya, meliputi Afrika, Asia Barat, dan Eropa, Balkan. Baik, setelah Sulaiman Agung meninggal dunia, kerajaan Ottoman mengalami kemunduran ya, sehingga satu persatu wilayahnya melepaskan diri, termasuk Hijaz ya, Mekah dan Medina, apalagi yang Eropa. Baik, yang kedua adalah kerajaan Moghul ya. Kerajaan Moghul ini di India, yaitu peninggalan dari keturunan dari Mongolia ya, Moghul. Peranan umat Islam India dalam menyebarluaskan agama Islam dapat dilihat dari 4 periode. Pertama, sebelum kerajaan Moghul, itu 705 sampai 1526. Ketika masa kerajaan Moghul, yang ketiganya masa penjajahan Inggris dan negara India sekarang. Kerajaan Moghul didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur, keturunan Genghis Khan bangsa Mongol pada tahun 1526 Masehi.
Pusatnya adalah di Delhi. Seperti ini ya ilustrasi gambarnya. Baik, kerajaan Mogol diperintah secara silih berganti oleh 15 orang raja atau sultan. Sultan pertama adalah Zainuddin Muhammad Babur, tentunya adalah pendirinya ya. Dan sultan terakhir adalah Sultan Bahadur Shah II tahun 1858. Puncak kejayaan kerajaan Mogol itu terjadi ketika Akbar Shah memimpin. Lalu juga Jahangir atau Nuruddin Muhammad Jahangis, kemudian Shah Jihan dan Aurangzeb atau Alamgir I. Nah, ini peninggalan yang paling fenomenal ya, yaitu Taj Mahal, sebuah makam untuk ratu atau permaisuri dari Raja Mughal. Yang ketiga adalah kerajaan Safawi di Persia, sekarang namanya Iran. Didirikan oleh Shah Ismail Safawi atau Ismail I pada tahun 907 di Tabriz. Beliau berkuasa pada tahun 1501 sampai dengan 1524 ya. Yang wilayah pusatnya di sebelah barat berbatasan dengan Turki Utsmani dan di sebelah timur berbatasan dengan kerajaan Mughal ya. Jadi ada 3 kerajaan besar pada waktu itu, yaitu Turki Utsmani, kerajaan Safawi ke sebelah timur, dan ke sebelah timur lagi ada kerajaan Mughal. Kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya tatkala diperintah oleh Shah Abbas ya. Beliau berjasa mempersatukan seluruh Persia. Setelah pemerintahan Shah Ismail Safawi berakhir, 17 sultan melanjutkan kerajaan ini ya. Dan yang terakhir adalah namanya Sultan Muhammad. Selanjutnya Persia diperintah oleh dinasti Zhang, dinasti Khazar, dan dinasti Pahlavi ya. Kemudian sejak 11 Februari 79 melalui revolusi Islam yang dimulai ulama terkenal Ayatullah Khomeini, sistem kerajaan yang telah beribuan tahun berkuasa dihapus dan digantikan dengan sistem republik atau demokrasi. Republik Islam Iran ya, Islamic Republic Islam atau IRI ya singkatannya. Baik. Dan dengan presiden pertama Abul Hasan Bani Sadar. Baik, pada waktu kerajaan Islam lemah, sebaliknya bangsa Eropa sangat kuat ya, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Selanjutnya bangsa Eropa berusaha menjajah negara-negara lemah, khususnya kerajaan Islam di Asia dan Afrika dengan membuat 3 misi: Gold, Glory, Gospel. Gold artinya keuntungan besar atau emas, Glory maksudnya mencapai kejayaan di bidang kekuasaan, Gospel artinya menyebarluaskan agama Kristen ya, atau kemuliaan. Baik, negara jajahan bangsa Eropa pertama adalah ada Mesir, Jazirah Arab, Yaman, Afghanistan, India oleh Inggris, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Lebanon, dan Suriah oleh Prancis, Mindanao, Filipina, Malaysia ya, dan Indonesia oleh Spanyol, Portugal, dan Belanda. Kemudian Kaukasus, Armenia, Tajikistan oleh Rusia. Baik, akibat buruk dari penjajahan bangsa Eropa bagi Islam, umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan di bidang politik, pengetahuan, perekonomian, dan kebudayaan. Baik, perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan, di India kerajaan Mughal telah mendirikan masjid dan madrasah dengan materi yang diajarkan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan lainnya. Kelompok ulama telah menyusun sebuah kitab berjudul Al-Fatwa Al-Hindiyah atau permintaan Sultan Al-Muzaffar Muhyiddin Aurangzeb ya. Sehingga kitab itu dikenal dengan Fatwa Al-Dariyah. Baik, kemudian di Mesir ketika dinasti Mamluk berkuasa telah muncul ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khaldun ya. Kemudian juga ada ulama-ulama besar di abad pertengahan seperti Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi, dan sebagainya. Baik, perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.